yang akan teman saya, sahabat saya. Beliau, wow, puji Tuhan. Apa kabar, Pastor? Halo, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat malam. Suaranya Pastor kurang kencang. Ya, ya. Shalom. Suaranya belum bisa di... Ya, shalom. Shalom. Halo. Ya, shalom. Bisa kedengaran suara saya, Pastor? Ya, bisa. Kita masih... Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi minta maaf dengan jaringan yang memang kondisi jaringan yang ada. Tapi saya percaya jaringan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah putus dalam kehidupan saya dan saudara malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih buat Pastor Yafet, sahabat saya, yang melayani di Amerika pada malam hari ini atau pagi waktu Amerika, rindu berbagi. Karena saya percaya hari-hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saling berbagi sesuatu firman Allah, dan pesan dari jauh akan membawa kabar yang luar biasa. Ya, kita akan berdoa, Pastor, seperti biasanya. Baru saya serahkan kepada Pastor. Bapak, kami bersyukur malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Kembali kami, Tuhan izinkan kembali kami rindu berbagi, kami rindu saling menguatkan, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Bapak itu urapi hamba-Mu, urapi Pastor Yafet, urapi jaringan suara yang ada, seberapa mereka yang bisa mendengar suara ini lewat saat ini maupun akan kembali menonton. Tuhan beri sesuatu pesan yang luar biasa, Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup mengisi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pastor Yafet apa yang Tuhan taruh dalam hati beliau ingin berbagi pada malam hari ini. Halo, shalom semuanya. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa bagi kehidupan kita. Saya ucapkan happy anniversary buat Pastor Aldi dan Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan, ya kalau tetap ada dalam pelayanan, di dalam itu semua karena kemurahan Tuhan, ya. Yes. Puji Tuhan, sekali lagi selamat, ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini, malam hari di Indonesia, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita semua yang ada pada saat ini. Saya akan memberi judul tentang gembala yang baik, ya. Gembala yang baik. Coba kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Saya akan bacakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-11, Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Dalam Yohanes, Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus sendiri memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik, dia sudah menunjukkan kepada umat manusia bahwa dia adalah benar-benar gembala yang baik. Dan bukan cuma perkataan, tetapi ada yang namanya valiant action. Valiant action itu adalah tindakan yang berani, ya, tindakan yang berani, yaitu memberikan nyawanya sendiri bagi kita, ya, dan kita ditebusnya dan nyawanya sendiri diberikannya bagi kita. Itu namanya valiant
action atau tindakan yang berani. Ya, kita tahu bersama bahwa ya Tuhan Yesus sendiri memberikan nyawanya bagi kita sehingga kita ditebusnya dan diselamatkan. Ya, puji Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dan menjadi gembala di Amerika. Orang tua saya juga gembala, ya sudah dipanggil Tuhan, dan saya melihat bagaimana mereka menjadi gembala, dan saya sendiri nggak pengen jadi gembala. Karena saya melihat bahwa ada yang namanya valiant action, yaitu tindakan yang berani yang harus diambil ya sebagai gembala, yaitu mengembalakan sidang, memperhatikan domba-domba. Dan saya sendiri sebagai anak nggak ada ya untuk tetapi puji Tuhan, Tuhan panggil ya untuk melayani. Ya saya pertama melayani di Indonesia, menginjil ya ke seluruh Indonesia, dan akhirnya Tuhan panggil juga menjadi gembala ya, mengembalakan domba. Nah, tapi sebaik-baiknya kita sebagai manusia ya mengembalakan domba-dombanya Tuhan itu pasti ada kurang juga ya. Sebaik-baiknya pasti ada protes juga ya. Betul, Ya, betul. tapi Tuhan Yesus sendiri, dia memberikan contoh bahwa dia adalah gembala yang baik, yang Yes. actionnya, ya, atau valiant actionnya, tindakan yang berani, sehingga menebus kita, mengangkat kita menjadi anaknya, dan kita ya ada di dalam penggembalaan Tuhan, yang dikatakan bahwa dia adalah sebagai gembala yang agung. Jadi Amin. action atau valiant action yang Tuhan sudah nyatakan itu adalah yang pertama memberikan nyawanya ya. Kalau kita baca di dalam ayat ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini dikatakan bahwa gembala yang baik itu adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi pertaruhan nyawa, ya, nyawa yang diberikan. Jadi yang pertama actionnya ini atau valiant actionnya, tindakan yang berani adalah memberikan nyawanya. Dan yang kedua yaitu mati di kayu salib. Ya, Tuhan sudah menyatakan bahwa dia mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Tuhan sendiri sudah proof ya bahwa sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik bagi kita. Amin. Ya. Amin. Jadi tidak ada yang bisa disamakan dengan Tuhan Yesus yang adalah sebagai gembala agung yang mempunyai tindakan yang berani ya. Puji Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa inilah saatnya Tuhan akan menyatakan kepada kita semua bahwa dia adalah gembala yang baik, dia adalah gembala yang agung yang memperhatikan kita semua. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat actionnya juga di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ya, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 itu bahwa, ya coba kita baca ya, Mazmur pasalnya yang ke-23, bahwa dia proof dirinya, dia menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar adalah gembala yang baik. Ya, Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya kita benar-benar merasakan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah gembala yang agung yang menggembalakan kita,
yang menuntun kita kepada air yang tenang. Amin. Membaringkan kita di padang rumput yang hijau, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalaminya sendiri di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara bahwa Dia adalah sebagai gembala yang agung, ya. Saya sendiri di dalam melayani Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi gembala yang agung bagi saya secara pribadi, bagi keluarga, dan bagi pelayanan, bahwa Dia adalah gembala yang agung yang menuntun kita kepada air yang tenang, ya. Dia membawa kita kepada suatu pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya menyaksikan di dalam kehidupan saya, tahun 2005, saya dipanggil Tuhan untuk melayani di Amerika, di New York. Tahun 2005, kami tinggal di sana 4 tahun. Kemudian kami pindah ke Los Angeles tahun 2009, ya sudah sekitar 10-11 tahun ya di sini. Dan tidak sedetik pun Tuhan membiarkan kami. Ya, Dia adalah gembala yang agung. Ya, saya nggak pernah kelaparan, kami nggak pernah kekurangan. Ya, Tuhan memberkati dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang luar biasa. Ya, kami sudah ya ke kota yang besar. Pertama jadi 2 kota yang besar yang ada di Amerika, ya, New York dan Los Angeles. Itu metropolitan yang kota yang sangat besar. Dan kami melihat bahwa tidak satu detik pun Tuhan membiarkan kami. Amin. Karena janjinya bahwa Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang, ya, oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Karena apa? Tuhan sudah katakan bahwa Dia sendiri memberikan nyawanya bagi kita. Kalau nyawanya sendiri diberikan bagi kita, Tuhan katakan apatah lagi yang lain, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Ya, dengan saat-saat kondisi seperti ini, inilah saatnya umat Tuhan akan bergantung kepada gembalanya yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang memberikan nyawanya. Dengan situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan menyegarkan jiwa kita, ya. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, ya. Banyak, ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mengalami pengalaman di mana ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Nah, di sini kuncinya bahwa sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Amin. Nah, Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang tenang, seperti ayat yang pertama, kedua, ketiga, Mazmur 23, bahwa Ia akan menuntun kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, ya, menuntun kita ke jalan yang benar. Tetapi ada ayat yang keempat, ya, ada pengalaman yang kita alami. Ayat yang keempat, 5, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Karena Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala yang agung akan beserta dengan kita. Amin. Inilah saatnya kita akan dibawa oleh Tuhan kepada suatu pengalaman bahwa Dia sendiri
adalah gembala yang agung yang sudah menyatakan valiant action atau tindakan yang berani yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun ya profesi Anda, apakah sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang agung. Amin. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, yang senantiasa akan memelihara kita, ya. Ya, saya sudah mendengar bahwa banyak orang yang dalam situasi sekarang ini, banyak orang yang putus asa, ya, hilang pengharapan, dan ya dengan situasi yang sukar seperti ini, banyak orang berteriak, ya. Tetapi inilah Tuhan akan menyatakan kuasanya yang Dia adalah sebagai gembala yang agung yang memberikan nyawanya bagi kita, nyawanya sendiri diberikannya bagi kita, apatah lagi pemeliharaan Tuhan. Tuhan katakan bahwa otomatis Tuhan akan memelihara umat-umatnya, amin, yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini atau malam hari di Indonesia, kita harus berpegang, inilah saatnya kita harus bergantung kepada Tuhan secara penuh. Amen. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan secara penuh, dan kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang senantiasa memelihara dan menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan berbicara tentang gembala yang baik, ayatnya yang ke-11, ya. Nah, tetapi ada opposite-nya, ya, ada lawan arahnya, ya. Ayat yang ke-12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Jadi ada juga gembala upahan, ya. Ya, cuma yang diupah, ya. Nah, gembala upahan ini adalah kebalikan daripada valiant action atau tindakan yang berani. Malah gembala yang palsu ini ketika musuh datang, dia ngacir, ya. Ya, ngacir, ya, bahasa Jakartanya saya masih ingat juga tuh, ngacir. Dia lari dan meninggalkan, ya, domba-domba itu, atau kebalikan daripada valiant action atau tindakan yang berani. Jadi gembala upahan ini tindakannya adalah tindakan yang pengecut, lari ketika musuh datang, ya. Kita tidak akan menjadi pengecut, orang yang lari, tetapi kita akan berani menghadapi segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kita tidak akan lari, kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi kita akan tetap berpegang kepada Tuhan Yesus, ya, yang sudah memberikan janjinya kepada kita semua, amin. Nah, inilah saatnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya kita datang kepada Tuhan dan kita menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Dan inilah saatnya kita akan menyatakan bahwa kita berani menghadapi segala situasi yang ada di dalam kehidupan kita dan berkata bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun di dalam kehidupanku. Ingat, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berputus asa, hilang pengharapan, bagaimana dengan situasi yang akan terjadi ini, ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu
hidup. Dan Tuhan Yesus sesuai dengan janjinya di dalam Mazmur pasal 23, Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang. Dan ayat yang keempat dikatakan bahwa sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya, amin. Karena Tuhan Yesus menyertai kita, karena Dialah Gembala yang agung yang akan memelihara di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin yang menyaksikan saat ini mengalami pengalaman atau yang namanya kesaksian berjalan bersama Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Saya adalah sebagai saksi yang hidup bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Luar biasa, amin. Yes. Ya, tidak gampang untuk hidup di kota yang besar ya, banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi Tuhan Yesus adalah Gembala yang agung, yang tidak pernah Amin. meninggalkan sedetik pun di dalam kehidupan saya, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, banyak pengalaman yang kami alami ya di dalam melayani Tuhan. Amin. Kalau mau menyaksikan pemeliharaan Tuhan itu banyak sekali ya yang Tuhan nyatakan ya, seperti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan tahu bagaimana ya kalau hidup di namanya metropolitan itu ya katanya bergerak sedikit duit katanya ya. Bergerak sedikit itu memerlukan biaya ya, tetapi jangan takut bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup ya. Saya Amin. secara pribadi proof ya, menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yes. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun ya di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, khususnya saat-saat yang seperti inilah Tuhan akan menyatakan dengan kuasanya bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Tidak akan pernah berubah. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dahulu tidak akan pernah berubah sampai sekarang ya. Tetap untuk selama-lamanya janji Tuhan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Jadi puji Tuhan, saya juga bersuka cita lihat Pastor Aldi tetap bersemangat ya. Amin. Walaupun batuk-batuk tetap bersemangat melayani Tuhan ya. Haleluya. Tetap bersemangat karena Yes. di sini dikatakan di dalam Yohanes tadi bahwa valiant action itu adalah ada tindakan yang berani untuk memberikan nyawa. Nah, sesungguhnya kalau kita di dalam pelayanan ini sama kita memberikan nyawa ya. Jadi mau mati, mau hidup, ya saya senang dengan motonya Pak Aldi, masih hidup, masih kuat, ya, masih ada karena kemurahan Tuhan. Karena kita berada di dalam pelayanan, di garis depan ini, kita adalah orang yang memberikan nyawa kita. Harus ada valiant action, harus ada tindakan yang berani untuk mau berada di garis depan, apapun yang terjadi, mati dan hidup ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur, maju terus dalam melayani Tuhan, maju terus, kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi biarlah pesan ini ya menjadi kekuatan bagi kita, menjadi dorongan bagi kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Silakan. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
kita harus terus meyakinkan bahwa dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Situasi hari-hari ini, dan saya mendengar ada banyak pun orang frustasi dengan keadaan situasi. Adapun ada orang yang kemarin saya menangis dengar ada yang bisa bunuh diri dengan kondisi situasi. Tapi hari ini firman Allah datang meyakinkan kita bahwa Dia Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Situasi hari-hari ini memang suka dan suka kita harus jalani, kita harus lewati. Tapi tadi Pastor Yafet sudah menyaksikan, meyakinkan saudara malam hari ini bahwa kita punya Tuhan yang peduli dengan saya dan saudara. Amen. Tuhan yang mengerti dengan apa yang kita alami. Saya percaya, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi saya percaya malam hari ini firman Allah tidak ada yang kebetulan. Amen. Meyakinkan kita bahwa Dia gembala yang luar biasa. Pastor, saya ingin bertanya, memang ada hari-hari ini banyak pun anak Tuhan merasa memang tidak kuat, tidak mampu menghadapi dengan situasi keadaan, dengan tekanan, dengan ekonomi, dengan hal yang terjadi. Saya katakan tadi ada ketika saya ngomong dengan teman, ada yang bisa sampai dia putus asa mengambil keputusan sehingga dia mengakhiri hidup. Tapi saya percaya malam hari ini boleh nak statement terakhir meyakinkan bahwa kepada teman-teman yang mengalami situasi hari-hari ini, karena ada banyak pun gereja maupun yang tidak bisa beribadah dengan situasi, dengan keadaan. Tapi saya rindu, Pastor, ada beberapa menit ke depan untuk meyakinkan teman-teman percaya untuk satu keyakinan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Saya sangat yakin bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Dan pengalaman inilah yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan, ya. Apapun situasinya, ya. Dalam Mazmur yang kita baca tadi 23 sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu sebagai gembala yang baik menuntun kita ke air yang tenang, ya. Ada masa-masanya kita ada di air yang tenang, kita ada di rumput yang hijau. Ya, artinya ada pengalaman-pengalaman yang penuh dengan sukacita, kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Tetapi jangan lupa, ada ayat 4 dan 5, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan yang akan memberkati kita di masa-masa kelimpahan, dan Tuhan juga yang akan memelihara kita ketika kita ada di dalam lembah kekelaman. Ya, jadi apapun situasinya, Tuhan sudah warning di dalam firman-Nya bahwa situasi yang senang, situasi yang melimpah, situasi yang diberkati oleh Tuhan, ataupun situasi yang kritis sekalipun di dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya karena Tuhan Yesus beserta dengan aku. Nah, bukan cuma di Indonesia, ya. Saya juga di sini, ya, kalau kita keluar ke jalanan, banyak orang yang putus asa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat kan, ya, saya juga banyak, ya, pendeta-pendeta, orang-orang Indonesia yang datang berkunjung ke Los Angeles. Nah, saya bawa mereka. Lihat, ada Hollywood sign, ya. Ada namanya Star, ya, Walk of Fame. Di sana ada bintang-bintang. Di Hollywood orang bisa lihat ada bintang-bintang di sana, ya. Namanya dicantumkan di situ. Dan satu bintang ini bukan, ya, cuma ditaruh di situ. Jadi siapa yang ada namanya di situ dia harus bayar tax per tahun.
bayar pajak. Ya, jadi bukan cuma taruh nama, dia harus selama itu ada di situ, dia harus bayar. Ya, jadi bukan cuma ya, tapi kalau kita jalan-jalan di Hollywood itu bintang kita cuma injak-injak aja. Ya, jadi kita anak raja kan ya. Mereka Haleluya. mereka yang bayar, kita yang injak-injakin ya. Kita yang ya, puji Tuhan. Dan banyak lagi tempat-tempat yang ya di sini dikatakan Los Angeles itu the city of angels, kota para malaikat, ya. Banyak sekali tempat hiburan. Tapi kalau kita sekarang ini ya, kalau kita menyusuri, ya, sayang sekarang ini nggak ada hamba Tuhan yang bisa datang karena lockdown, ya. Kalau kita jalan sekarang, ya, itu tempat hiburannya itu ditutup. Ya, nggak bisa jalan, ya. Saya bekerja juga di daerah Beverly Hills, itu sign-nya itu apa namanya, lambangnya itu ditutup sama plastik, ya, disil. Karena apa? Ya takut, karena sekarang lagi keadaan genting, orang takut terjadi kerusuhan dan sebagainya, dan semuanya akan dirusak. Jadi mereka tutup, ya. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau kita jalan dari jalan-jalan umum itu, kita akan lihat sepanjang jalan itu tenda-tenda sepanjang jalan. Karena banyak orang yang kehilangan rumah, mereka nggak bisa bayar rumah, ya mereka harus tinggal di jalan. Ya, banyak sekali. Jadi sepanjang jalan itu tenda. Ya, jadi orang yang kehilangan rumah, mereka harus tinggal di jalan. Ya, namanya homeless atau orang yang nggak punya rumah, jadi mereka harus tinggal di jalanan. Dan itulah situasi yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan berjanji, dan sebentar lagi, ini bulan November, kami ada Thanksgiving. Jadi setiap tahunnya itu Thanksgiving kami jalan di jalanan itu, kami beli hamburger, kami beli makanan, dan kasih ke homeless itu, ya, ke orang-orang di jalanan. Dan kami taruh satu catatan, kami buat suatu flyer bahwa Tuhan mengasihi mereka, ya. Jadi bukan cuma mereka makan, ketika mereka lihat pesan itu, mungkin mereka sedang berputus asa, mereka bisa lihat pesan itu bahwa Tuhan mengasihi kehidupan mereka, ya. Amen. Tuhan mencintai kehidupan mereka dan mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Jadi saya secara pribadi menyaksikan dengan mata saya sendiri bahwa firman Tuhan, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai umatnya. Haleluya. Jadi pesan saya pada malam hari ini, pagi hari ini yang ada di Amerika, bahwa kita harus percaya kepada janji firman Tuhan. Apapun situasi kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Situasi hari-hari ini membuat kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala halanya. Karena kita percaya tadi Pastor Yafet, saya tidak sangka Pastor Yafet ada menjadi gembala di Amerika. Saya ingat kurang lebih 16 tahun ya. Kita ada sempat ya penginjilan, tapi itulah Tuhan kita. Ya. Tuhan yang lebih mengerti, Tuhan yang tahu dengan keadaan situasi yang ada. Mari Bapak Ibu, ya, apapun yang engkau alami hari ini, sakit pun ada pun dari anak-anak Tuhan pun mengalami COVID-19, mengalami masalah, larilah kepada Tuhan. Amin. Dekatlah dengan Tuhan, percayalah dengan Tuhan, yakinlah dengan Tuhan, bahwa Dia tidak pernah berubah. Apapun yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Sekali lagi, Pastor Yafet, terima kasih. Malam hari ini Tuhan memberkati. Salam buat Om Raymond yang lagi menonton, ya, yang terus
di Amerika kita walaupun berjauhan, tapi saya percaya setiap kali kita berdoa, kita saling berdoa, saling berbagi. Malam hari ini saya percaya pesan Tuhan yang luar biasa memberikan kekuatan, meyakinkan saudara bahwa saudara jangan pernah undur, jangan Amen. pernah tinggalkan Tuhan, Amen. jangan pernah putus asa. Amen. Apapun yang saudara alami hari ini, majulah bersama dengan Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan saudara yang kita sembah, Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun ada corona, tidak ada corona, dia tetap sama. Dan dia Tuhan Amen. yang dahsyat. Ya, sekali lagi, Pastor Yafet, terima kasih. Ya, salam Sama-sama. buat istri, anak-anak, Om Tuhan Raymond di berkati. Amerika, Tuhan semua yang berkati. ada. Terima kasih buat malam hari ini, pagi waktu Amerika. Saya percaya malam hari ini atau pagi hari Amerika, saudara mengalami berkat Tuhan ya. Amen. Terima kasih. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa bagi hari-hari ini, Pastor. Saya katakan bahwa ada anak Tuhan. Adapun ada hamba Tuhan yang saya katakan tadi bisa putus asa. Kita berdoa malam hari ini supaya kita tetap kuat. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita tetap ada dalam Tuhan. Ya. Amen. Kita tidak akan putus asa. Walaupun hari ini saya katakan kita akan berdoa bagi ada anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan pun mengalami COVID-19. Kita harus tetap kuat. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Saya serahkan Pastor Yafet yang akan berdoa buat kita semua. Buat teman-teman yang dimanapun, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, di desa, yang mengalami dengan kondisi COVID ini, imbas atau apapun, tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Saya serahkan kepada Pastor Yafet. Puji Tuhan, ya kita berdoa, karena hanya doalah yang menjadi kekuatan kita untuk berjalan semakin hari semakin kuat. Ya, bersama-sama dengan kita akan berdoa. Malam hari ini, pagi hari ini di Amerika. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Kuasa-Mu tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Engkau sendiri sebagai Tuhan Yesus, sebagai Gembala yang agung, Gembala kami yang agung, yang menyatakan, yang sudah memberikan aksinya atau memberikan nyawanya bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama sampai pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga pada malam hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan, buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka banyak yang mengalami Tuhan, seperti mengalami Tuhan, berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa aku tidak akan takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan aku Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang sakit Tuhan pada malam hari ini Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus akan mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Akan mengalir, menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, atau hamba-hamba-Mu Tuhan. Mungkin mereka ada di dalam keadaan yang putus asa Tuhan. Putus asa, hilang pengharapan Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan kami yang agung, yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, dan pengharapan itu tidak akan pernah goyah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau yang akan menolong umat-umat-Mu Tuhan di dalam situasi, kondisi yang mereka alami Tuhan. Tuhan Yesus mereka akan rasakan, akan nikmati di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan pengharapan, Tuhan yang menuntun umat-umat-Mu Tuhan, yang akan memelihara mereka, yang akan melindungi mereka Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, bahwa kuasa Tuhan
akan dialami oleh setiap hamba-hambamu, oleh setiap anak-anakmu Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Pastor Yafet. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan Saya berkati. percaya malam hari ini berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Maju terus. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam ya. Selamat pagi waktu Amerika dan malam waktu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati juga. Oke. Oke. Bapak yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Yafet. Terima kasih buat Om Raymond dari Amerika. Ada teman saya Pastor Michael Lita. Tuhan berkati. Salam buat Om Anton kemarin berulang tahun ke 70 tahun ya. Ya. Saya percaya ada Om Suleman Gerardus Ketua MD Bengkulu. Teman-teman, saya menyapa Bu Yanti, istri yang tercinta, dan ada Ibu Yeni, teman-teman yang lain malam hari ini yang menonton program suka-suka. Ada Pak Sembiring, Tuhan berkati. Pak Alex, Tuhan berkati. Eskia Berniki, Yunita Ningsi, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Saya percaya bahwa firman Allah sudah memberkati saya dan saudara untuk terus yakin bahwa kita punya Tuhan, Dia gembala yang baik, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Situasi hari-hari ini ada banyak hal yang saya katakan, orang bisa putus asa, orang bisa lemah. Tetapi kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, ketika kita tetap percaya, kita yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, malam hari ini terima kasih buat teman-teman, sahabat, keluarga yang mendukung program Suka-Sukamu Tuhan. Dengan ada banyak keterbatasan yang ada, ya. Allah tadi ada beberapa kali, tapi saya percaya tangan Tuhan, jaringan Tuhan itu tidak pernah putus dalam hidup kita ketika kita terus dekat dengan Tuhan. Ketika kita terus mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam program Suka-Sukamu Tuhan berikutnya. Bersama saya, Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Selama Tuhan masih beri kesempatan, sekali lagi, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.